Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cakrawala, kita jumpa lagi di video kesekian kalinya. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai kiat sukses untuk menjalankan usaha breeding. Oke, sahabat-sahabat, kalau dilihat dari materi kita di sini, ini memang kambing-kambingnya bukan kambing besar. Dalam artian begini, ini adalah kambing-kambing Jawa, Rambon ya, Rambon Jawa, namanya silangan kambing Jawa dengan kambing kacang. Jadi hasilnya seperti ini ya. Aduh, mana nih? Nah, kita coba zoom. Nah, modelnya seperti ini sahabat-sahabat ya. Dari telinga ya pendek, kemudian ya secara materi breeding ya seharusnya tidak begitu gitu kan sahabat-sahabat. Cuma kemenangan kita kalau kambing-kambing dengan postur seperti ini itu secara konsumsi juga tidak begitu banyak gitu ya. Tapi secara produktivitas kita bisa optimalkan dengan biaya yang seefisien mungkin ya. Nah, kemudian apakah kambing besar, kambing Jawa ya, peranan PE itu bisa untuk sukses dalam breeding ya? Ya tentu saja bisa. Cuma kita perlu perlu berikan standar sukses breeding itu ketika bagaimana kan gitu sahabat-sahabat ya. Sukses breeding itu ketika bagaimana. Nah, asumsi kita begini, kalau kita pelihara kambing betina 10 ekor dengan jantan 1 ekor menghasilkan anak itu 15 ekor dalam satu kali siklus beranak, maka kita bisa kata sukses gitu ya. Nah, ini contohnya nih sahabat-sahabat, kita punya 3 indukan yang sudah melahirkan menghasilkan cempe. Nah, apakah itu berhasil? Kalau bisa survive selama 6 bulan anaknya itu, sehingga anaknya layak untuk dijual, maka bisa dikatakan sudah berhasil ya secara manajemen. Oke, jadi indikatornya itu ya, dalam 10 ekor indukan menghasilkan 15 ekor anak gitu. Kalau 1 ekor ya harus 2, kalau 1 ekor kan harus 2, itu baru berhasil. Tapi yang namanya usaha ya masa 1 ekor kan gitu. Nah, satu itu. Kemudian indikator lain adalah jarak beranak sahabat-sahabat. Nah, kalau ya sahabat-sahabat, jarak antar beranak, maksudnya misal kambing itu sahabat-sahabat ya, kita asumsikan itu kemarin akhir bulan Juni beranak, maka untuk beranaknya kembali itu harus di bulan Februari 2025 ya. Tuh anaknya masih kecil-kecil. Nah, itu bisa dikatakan berhasil paling lambat. Lebih dari Februari, nah ada yang harus dievaluasi terkait pakan, kesehatan dan lain-lain. Nah, itu indikatornya itu sahabat-sahabat. Nah, ini ada sekitar berapa ya indukan ya yang sudah indukan produktif di sini ada baru 10 sahabat-sahabat ya, baru 10 1 2 3 4 5 7 8 9 11 sahabat-sahabat ya. 12 dengan yang calon crossbreed itu yang bagus itu. Nah, nanti kita coba up ya, kita tambah populasi, kita lebarkan kandangnya.
nanti minimal di 20 ekor indukan produktif. Kita baru fokus untuk di sini gitu ya. Nah, satu tadi jumlah anak ya minimal 1,5 dari total populasi indukan produktif. Kemudian tadi yang kedua, jarak beranak dari beranak saat ini dengan beranak ke depan ya, hitungannya 8 bulan. Kalau lebih dari 8 bulan harus dievaluasi pakannya, manajemennya, kandangnya dan lain-lain. Nah, kemudian apalagi sahabat-sahabat, kemudian performa dari induk dan anaknya. Nah, ini induk 1 minggu setelah melahirkan, tidak ada perbedaan yang nyata. Artinya sahabat-sahabat ya, artinya gini. Nah, ini bisa kita lihat induknya masih gemuk ya, masih gemuk, masih sehat, enggak kurus banget gitu kan, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa manajemen pakan kita bagus ya kan. Kambing tidak kekurangan nutrisi, padahal notabene dia dalam kondisi menyusui ya. Nah, ketika melahirkan itu kan biasanya ada negatif energy balance, kalau istilahnya itu NEB ya, negatif energy balance. Jadi maksudnya gini, konsumsi pakan yang dibutuhkan itu besar karena dia selain menyusui, dia juga harus recovery tubuhnya ya, harus dalam proses penyembuhan pasca melahirkan. Tetapi biasanya induk pasca melahirkan itu karena akibat hormonal itu tidak begitu suka makan ya, akhirnya konsumsinya sedikit. Nah, sedangkan dia butuh banyak energi, dia butuh banyak nutrisi, tapi konsumsi pakannya sedikit. Yang terjadi apa? Biasanya kurus kering pasca melahirkan. Nah, ini sahabat-sahabat biasanya pasti mengalami kalau melakukan usaha breeding ya, pelihara betina-betina ini biasanya pasti mengalami. Nah, itu menjadi tolak ukur sahabat-sahabat ya, apakah berhasil breedingnya atau gagal. Nah, ini atau perlu evaluasi lah, bukan gagal ya. Nah, kalau kita lihat secara performa atau penampilan dari kambing ini, nah ini secara nutrisi pakan bagus, kemudian kondisi induknya juga oke. Nah, ternyata kondisi kambing juga sangat mempengaruhi hasilan kita dalam usaha breeding sahabat-sahabat ya. Kalau kondisinya induknya sehat, maka insya Allah anak-anaknya juga sehat, kemudian proses recovery atau penyembuhannya cepat sehingga proses pemulihannya cepat. Nah, akhirnya nanti 2 bulan setelah melahirkan dia bisa birahi dan kawin kembali hingga bunting kembali. Nah, gitu ya sahabat-sahabat. Jadi itu kemudian gimana caranya biar induknya sehat itu, kemudian anak-anaknya juga sehat. Nah, makanya kita menggunakan model kandang semi umbaran ya. Ini namanya semi umbaran, diumbar tapi tetap ada kandang yang digunakan untuk tidur dan makan di sana ya. Nah, itu sahabat-sahabat ya, kambingnya tidak ada yang kurus ya, ini menandakan kambing sehat. Nah, cara ngukurnya gimana? Satu sahabat-sahabat ya, ini anak gawan. Nah, cara ngukurnya kambing itu ideal untuk breeding bagaimana? Tingkat kegemukan itu diukur dari BCS, Body Condition Score. Jadi skor untuk kondisi tubuh. Jadi kita scoring sahabat-sahabat ya, kita gunakan standar. Kalau angka 1 itu
sangat kurus, kemudian angka 2 itu kurus, kemudian angka 3 itu sedang atau ideal, angka 4 itu gemuk, dan angka 5 sangat gemuk. Nah, itu kita scoring ya, kita berikan standar dalam arti untuk mengetahui idealnya kambing itu kalau untuk breeding harus segemuk apa, itu kan lihat situ sahabat. Ya, ini kita bisa lihat dari kambing-kambing yang kita pelihara tidak ada yang kurus kering terus tulang iganya kelihatan, tidak ada ya. Alhamdulillah kambingnya gemuk-gemuk. Artinya apa? Manajemen pakan kita sudah berupaya yang terbaik, dan performa di penampilannya juga ini merupakan penampilan terbaik mereka untuk produksi cempe. Ini agak jorok sahabat-sahabat ya, karena kalau tidak dicacah memang begini sifatnya kambing. Ditarik ke dalam, nanti kita bersihkan. Nah, ini pejantan kita. Jantan kita sahabat-sahabat, dia cross bur ya, bukan full blood, dia cross. Kalau itu ada indikasi full blood itu ya, karena dulu belinya pokoknya asal seneng aja, karena anaknya bagus-bagus juga. Itu cross bur, cross breed. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya, kita ulas. Yang pertama, indikator kesuksesan breeding itu satu, jumlah anak yang diperoleh dalam populasi itu minimal 1,5 atau 10 indukan menghasilkan 15 cempe dalam satu siklus kelahiran. Nah, itu sudah berhasil. Kemudian yang kedua, sampai lupa tadi sahabat-sahabat ya. Jarak beranak. Nah, jarak beranak paling lambat 8 bulan. Kurang dari itu lebih bagus. Ya. Misalkan beranak bulan Januari, harus beranak di akhir bulan 8. Akhir Agustus itu harus beranak lagi. Kalau lewat atau molor berarti perlu dievaluasi pakan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kondisi tubuh induk ya. Kalau kondisi tubuh induk tetap gemuk ya, tapi gemuknya standar ya, seperti yang kita berikan tadi, standar 1-5 itu di 2,5 sampai 3. Nah, itu kalau kita sudah bisa pertahankan kondisi kegemukan kambing di body conditioner score itu 3 atau paling kecil 2,5, insya Allah bagus-bagus. Nanti anaknya itu bobot lahirnya besar, kemudian sehat, terus susu induknya itu banyak, dan anaknya pertumbuhannya cepat, sehingga nanti proses recovery juga cepat, dan akan lebih cepat juga birahi dan dikawini oleh pejantan. Kira-kira gitu sahabat-sahabat ya. Nah, jadi semuanya itu saling berkaitan antara kualitas pakan dengan produksi dari kambing atau ternak kita ya. Oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat. Terima kasih atas atensi ya. Besok kita bahas bagaimana caranya anak bisa survive sampai umur 6 bulan, kemudian anak bisa secara optimal pertumbuhannya ya. Umur 6 bulan bisa minimal 25 sampai 30 kilo ya. Nanti kita bahas. Nah, ini masih tahap proses percobaan kita sahabat-sahabat ya. Kita berikan kandang untuk khusus anak-anak di sini supaya dia makan tidak diganggu oleh induk-induknya dan kambing-kambing yang sudah gede. Nah, nanti kita pantau terus hasilnya bagaimana ya.
Oke, terima kasih sahabat-sahabat, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.